nubuatan mereka. Ada nggak cerita mereka? Oh, Yesus harus mati karena memang sudah dibuatkan di dalam Yesaya. Pret. Gak ada itu, gak ada. Itu nanti muncul belakangan di gereja lahirnya itu. Oh, dia sudah dibuatkan di dalam Yesaya 9, Yesaya 53. Pret. Gak ada itu. Yang tahu persis tentang keadaan pada masa itu adalah mereka ahli kitab, imam kepala, mahkamah agama. Saking tidak adanya nubuat di dalam perjanjian lama terkait penyaliban untuk Yesus, maka Kayafas bernubuat. Yesus harus mati untuk bangsa kita. Beberapa abad kemudian muncul orang yang menggunakan terjemahan kitabnya agama Yahudi. Oh, lantas mengatakan, ada loh, nubuatkan loh, paman. Apa? Dinubuatkan. Ente yang tahu atau yang punya kitab yang tahu? Kami lebih paham karena kami punya Roh Kudus. Pret. Membaca kitabnya Yahudi aja nggak bisa kok. Roh Kudus, Roh Kudus. Yang punya Roh Kudus itu yang cerdas, yang pintar, namanya juga roh dari Tuhan, membimbing manusia cerdas, bukan bahlul. Yang punya kitab, ahli kitab, orang Farisi. Kurang apa lagi keilmuan Farisi itu terhadap Bible, terhadap Torah, terhadap kitab Tanak. Orang Farisi itu orang terpelajar, mereka ahli di dalam bidang ilmu kitab Tanak. Ada nggak mereka kemudian mengatakan, Yesus, sini Yesus, kita udah siapkan tiang, kita udah siapkan tombak, kita udah siapkan paku. Kapan lu mau dieksekusi? Datang Yesus, oh iya ya, memang aku sudah dinubuatkan memang. Aku sendiri yang menubuatkan diriku pada saat aku belum menjelma menjadi manusia. Aku sudah berfirman kepada utusan-utusanku bahwa memang aku akan turun ke bumi untuk kau paku, untuk kau tombak, untuk kau kasih minum racun anggur asam, untuk kau gantung, untuk kau bunuh. Pret, pret. Mana ada kayak begitu? Malah Yesus berdoa, ya Bapa, sekiranya mungkin biarlah cawan ini berlalu daripada aku. Tapi bukan atas kehendakku, tapi atas kehendakmu lah yang terjadi. Maka malaikat turun dari langit, memberikan kekuatan kepada Yesus, sehingga dia semakin bersungguh-sungguh berdoa, dan peluhnya seperti titik-titik darah yang menetes ke tanah. Bapa, tolonglah aku, Bapa, selamatkanlah aku, Bapa. Itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Datang situ mengatakan, wah itu sudah dinubuatkan. Pret, 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 pret. Ayolah teman, jangan sombong terhadap kebenaran. Baca Bible Anda itu, baca. Dan ingat, ketika Anda membaca Bible, jangan ada mindset dalam otak, ini firman Tuhan. Lepaskan itu dulu. Lepaskan, ini bukan firman Tuhan. Ini cerita-cerita yang dikumpulkan oleh pewarta. Kalau Anda sudah mendudukkan itu, Anda bisa selamat. Tapi kalau selama Anda mengatakan, oh ini firman Tuhan, oh nggak bisa. Karena apapun yang tertulis di situ, Anda akan telan. Anda harus sadari dulu, ini bukan firman Tuhan. Ini catatan para pewarta yang tidak memiliki legitimasi, tidak memiliki validasi, tidak ada pengesahan dari sumber bernama Yesus. Bahkan penulisnya pun tidak dikenal sama Yesus. Maka jangan ente katakan, oh ini firman Tuhan, oh, dalam nama Tuhanku. Buka lembaran Alkitab. Alkitab pula tuh kau sebut. Maka semakin jadilah sempurnalah penderitaan kalian. Sudahlah bukan firman Tuhan, di sampulnya Alkitab. Alamak, semakin dibodohi. Harusnya Anda baca seperti baca buku yang sastra lain, seperti Anda baca buku ilmiah, karya ilmiah yang lain. Ini kalau sudah mindset berpikir, ah ini firman Tuhan, maka apapun bunyi di situ, itulah yang kau imani. Bagus kau paham kalau paham, kalau tidak selesai. Jadilah makhluk linglung. Bibelnya berkata A, perilaku agamanya Z. Kenapa demikian? Karena sudah didoktrin, ini firman Tuhan loh. Paulus pun berbicara sebagaimana firman Tuhan berkata di dalam Galatia. Firman Tuhan dalam Galatia gimana ceritanya? Paulus sendiri mengatakan, aku berkata bukan atas firman Tuhan, tapi
atas pernyataan orang bodoh yang ingin bermegah. Datang kalian, Tuhan berfirman di dalam Galatia 3 nomor 13. Alamak, menderitanya diri kalian itu. Sangat-sangat dimenderitakan kalian itu. Kenapa? Karena pola kehidupan kita sebagai kadar manusia tidak ada pada diri saudara ketika Anda menjadi penganut agama Anda sekarang. Coba, ada nggak yang bisa membuktikan bahwa penulis Yohanes mengatakan ini firman Tuhan? Ada nggak? Ada nggak yang bisa membuktikan Lukas mengatakan ini firman Tuhan? Ada nggak? Ada nggak bisa membuktikan penulis Matius, penulis Markus mengatakan ini firman Tuhan? Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Nggak akan ada. Nggak akan ada. Jadi kalian itu ya harus kembali kepada pabrik. Apa itu pabriknya? Akal, wahyu. Akal, wahyu. Jangan begitu lihat Bible, wah firman Tuhan. Ya, gimana ceritanya? Kalau itu firman Tuhan, maka Injil Filipus firman Tuhan. Barnabas, Thomas, Andreas, Maria, itu semua firman Tuhan. Kenapa kau tolak firman Tuhan yang lain? Cuman yang ini doang, yang 4 yang lolos, yang cocok dengan agama Romawi Yunani, kalian pakai. Yang lainnya kenapa nggak dipakai? Oh, karena nggak cocok dengan Kristen mula-mula. Begitu kawanku. Jadi sekali lagi kembali kepada tema, ya. Kembali kepada tema kita, bahwasanya iblis bisa merasuki Yudas, iblis bisa memberi kuasa kepada Yudas, dan iblis bisa mengaku Yesus. Dan yang dikutuk oleh Tuhan tidak mungkin Yesus, yang dikutuk oleh Tuhan adalah Yudas yang mati di atas tiang salib. Kristus telah menebus kita. Kita di sini adalah Kristen. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Berarti menurut Taurat, yang dikutuk adalah pelaku dosa besar. Yang dikutuk oleh Elohim. Tidak boleh mayatnya semalam-malaman dibiarkan. Harus langsung segera dikuburkan. Jadi menurut Taurat, yang kalian sembah adalah pelaku dosa besar yang dikutuk oleh Elohim. Selesai. Iya paman. Iya, tugasmu kan cuman itu. Itu di Bible. Itu di Bible. Oh, berarti di dan dia tidak terangkat, ya? Dia tidak terangkat ke surga, dia terangkat ke langit, bukan ke surga. Ke langit. Ya. Oh iya, berarti beda ya. Di Bible Elia diangkat ke langit. Itu Bible buatan ya? Buatan Indonesia. Kalau terjemahan yang sesuai dengan original teksnya, dia ke langit, Oranon, bukan ke surga. Itu tipuan itu. Silakan. Ya, tapi di kitabnya Bang Juma tidak ya? Dia ke langit, diangkat ke langit. Kalau di dalam iman kami, Nabi Isa alaihissalam dan orang-orang Islam itu diangkat ke langit. Elia diangkat ke langit kah, Bang Iya, Juma? ke langit, Di ke langit. kitabnya? Coba Anda baca di dalam kitabnya orang Yahudi. Dia itu terangkat ke langit. Sama Yim, Enggak. bukan ke surga. Yang saya maksud di kitabnya Bang Juma. Oh, di kitab saya nggak berbicara tentang Elia. Oh begitu. Terima kasih Bang Juma. Berarti cerita Elia ada di Bible ya? Kitabnya orang Yahudi aja itu. Iya, di 2 Raja-Raja 2 nomor 11 Elia ke surga. Iya, betul. Kalau di Islam bukan cuman nabinya yang terangkat ke surga, yang terangkat ke langit. Semua umat Islam itu yang mati di jalan Allah semuanya terangkat ke langit. Itu di Islam. Jadi kami kalau meninggal, ya kami terangkat ke langit. Dalilnya Al-Quran surah Ali Imran ayat 169. Itu fakta, Dalam itu real. ajaran Bang Juma, kematian manusia hanya 1 kali ya? Kalau di Islam itu tidak ada ditetapkan kemudian mati sekali. Hanya dikatakan kullu nafsin za'iqatul maut. Berbeda dengan kitab saudara Ibrani 9:27, manusia ditetapkan mati 1 kali. Padahal ada yang berkali-kali mati di Kristen di dalam Bible. Jadi bertentangan dengan fakta. Contoh,
ketika dikatakan bahwasanya manusia ditetapkan hanya sekali saja, Ibrani 9:27 apa 28. Nah, kalau manusia ditetapkan mati sekali, ingat cerita yang diusung oleh pewarta. Ketika terjadi gempa, kuburan terbelah, orang-orang dari kubur bangkit, hidup kembali. Nah sekarang, kalau dia hanya mati sekali, mana dia orang-orang yang sudah bangkit itu? Mati lagi? Wah, bertentangan Bible. Harusnya ketika kuburan terbuka, orang-orang kudus keluar dari kubur, hidup sampai hari ini. Karena nggak lagi mati. Pada saat kiamat dunia mereka tetap hidup. Jadi memang hancur memang ajaran kalau ditelaah dengan akal. Tapi kalau diimani aja, ya nggak usah pakai akal, ya sah-sah saja. Kalau di umat Islam itu kami nggak ragu. Karena kenapa? Allah yang menjanjikan. Wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan kau menyangka umat Islam yang mati di jalan Allah itu mati, enggak. Sesungguhnya bal ahya'u inda rabbihim yurzaqun. Umat Islam itu mereka hidup dan anugerahkan rezeki di sisi Tuhannya. Tuh, umat Islam tuh. Mantap kan? Jadi umat Islam itu ketika mati, mereka nggak mati, mereka tetap hidup. Dan mereka mendapatkan rezeki di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di Kristen ada nggak gitu? Oh, nggak ada. Kalau di Kristen, Roma 8 nomor 10. Barang siapa yang ada Kristus di dalam hatinya, maka dia tubuhnya memang mati karena dosa. Beda kita Bang Juma. Iya, beda memang. Kan dari tadi Kristen mati 3 kali. Manusia ya. Saya bilang manusia. Manusia 3 kali mati. Oh, 3 kali mati. Dalilnya mana, Bang? Di Kejadian 2:17, kematian manusia dalam rohani. Mati mija, balas ya mereka. Di Kejadian 3:19, manusia kematian fisik dari debu menjadi debu. Ah, kematian fisik berarti yang dimaksudkan kematian fisik di sini. Ya, jadi nggak usah pakai bahasa Mbalelo. 20 Kematian kekal. 14. Iya, betul, Bang. Nah, nggak usah, itu orang semua pada ngerti, anak TK juga tahu. Yang kita maksud ini kematian fisik. Kematian fisik berapa kali? 1 kali. 1 kali, Bang Juma. Nah, sekarang pertanyaan saya, mana orang-orang yang keluar dari kubur? Yang ketika terjadi gempa penyaliban, terjadi gempa, mana orang-orang yang keluar dari kubur itu sekarang ini? Sudah di langit, Bang Juma. Lah, Mas Solang laga rambang. Aduh, parah. Asal ngomong aja. Oke, jadi kembalikan kepada tema, saudara. Iblis berkuasa memberikan kuasa kepada Yudas. Iblis berkuasa memakai nama Yesus. Iblis merasuki Yudas. Menurut Taurat, yang disalib adalah orang yang dikutuk. Menurut Taurat. Nah, pertanyaannya, siapa yang pantas dikutuk menurut Tuhan di dalam kitab Torah? Yudas atau Yesus? Kan tadi sudah dijawab, Saudara Juma, ya kamu yang dikutuk, bukan yang lain-lain. Gimana sih? Mulai gila dia ini, mulai gila. Ini kita berbicara mengenai skala prioritas yang disalib di abad pertama. Gitu loh. Ya Bang Juma, jadi tadi kan kita sudah tidak sepakat nih masalah tula dan kutuk. Berbeda pandangan. Nggak usah Sehingga dilarikan ke sana. Apapun ceritanya, yang namanya kutuk itu ya, kutuk itu adalah hukuman. Kutuk itu adalah hukuman kutuk Tuhan. itu penderitaan, Bang Juma. Kutuk itu hukuman. Penderitaan bagi kami. Ya itu hukuman kan? Penderitaan itu karena hukuman kan? Tulah baru hukuman, Bang Juma. Tulah pada Fir'aun. Jadi kutuk itu apa? Hukuman azab. Kalau Kutuk itu itu apa? penderitaan. Nah, penderitaan ini itu karena hukuman atau bukan? Penderitaan bisa saja karena kerohanian, Pak. Ya, Bang mulai Juma. ngaco nih, Kristen banget sih lo. Dikit-dikit rohani, Ya. dikit-dikit rohani. Yang saya tanya, kutuk itu ketika Anda mengatakan itu penderitaan, itu penderitaannya akibat murka Tuhan
kebencian Tuhan, kemarahan Tuhan, atau berkah dari Tuhan? Kutuk itu. Kutuk itu ya akibat kerohaniannya. Mama Dengan akibat perbuatan kita, begitu ya Bang berarti ya? Akibat perbuatan. berarti Adam dan Hawa itu makan buah ilmu pengetahuan, rohaninya yang makan, bukan dagingnya gitu. Rohaninya mati Bang Juma. Enggak, Rohaninya. yang makan, Putus hubungan dengan Tuhan. yang makan buah ilmu pengetahuan, rohaninya atau jasadnya? Jasadnya yang makan. Terus yang dikutuk apanya? Rohaninya atau jasadnya? Rohaninya putus hubungan dengan Tuhan. Oh, berarti jasadnya masih ada di surga, rohaninya aja yang diusir dari surga gitu. Jasadnya dibuang ke bumi Bang Juma. Kenapa pula jasadnya yang dihukum? Kenapa bukan rohaninya? Ya karena ditunggu pertobatannya Bang Juma. Lah, mulai ngaco. Katanya rohani, kok kenapa pula jasadnya yang dihukum? Inilah kalau otak sudah rusak. Yang dikutuk itu adalah iblis, pelaku, bukan Adam yang dikutuk. Inilah kalian suka memfitnah Adam alaihissalam. Hanya pekerjaan iblis itu memang mengutuk. Jadi saudara harus paham nih, Elohim mengutuk orang yang mati di atas tiang salib. Kenapa dikutuk oleh Elohim? Karena orang tersebut melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Pertanyaannya, apa yang Yesus lakukan yang sepadan dengan hukuman mati? Ada enggak? Tidak ada. Ada enggak hukuman yang pantas diberikan kepada Yudas karena dia menerima suap? Ada. Apa itu? Ayo. Hukuman apa yang pantas diberikan kepada Yudas karena dia menerima suap? Jawab. Hukuman dosa Bang Juma. Saya ulang, hukuman apa yang pantas berdasarkan Torah diberikan kepada Yudas yang adalah Bani Israel ketika dia berupaya menerima suap untuk menyerahkan orang benar? Apa yang pantas hukumannya kepada Yudas menurut Torah? Bang Zuma. Udah menyerah satu. Yang satu lagi, Saudara Roni, apa yang pantas, hukuman apa yang pantas diberikan kepada Yudas berdasarkan Torah disebabkan karena Yudas menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh? Silakan. Ya hukumannya adalah dia nomor satu itu tidak menghormati Tuhan. Masuk lang pemakan galak gak? Bagaimana ceritanya Anda kemana-mana perginya? Hukuman bagi penerima suap itu apa? Hukuman? Dia kan jual Tuhan Yesus. Nah, berarti hukuman dia yang melanggar pantas hukum pertama. berdasarkan kemudian kitab-kitab terdahulu itu apa? Nih, tak kasih contoh. Saya kasih contoh. Pertobatan Bang Juma. Mulai ngaco. Pertobatan. Mulai ngaco. Saya kasih contoh. Orang fasik adalah penerima suap dan pundi-pundi untuk membelokkan jalan hukum. Jadi orang fasik itu adalah penerima suap. Itu orang fasik. Nah, ketika diceritakan kemudian di dalam Amsal 21:18 bahwasanya orang fasik itu dipakai tebusan terhadap orang yang benar. Sekali lagi saya katakan kepada saudara, orang fasik adalah penerima suap. Amsal 17:23. Makasih Mama cantik. Masya Allah. Kemudian Amsal 21:68, orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar. Apa dapat hidayahnya ya? Saya nggak pernah dengar Al-Quran di sini. Ya, ini Terus sudah bicara bagian dari Alkitab. ini sudah bagian daripada Nggak mungkin lah Al-Quran. bicara biblos Wa dapat hidayah. makaru wa makarallah. Masya Allah. Wallahu Gimana sih, khairul saudara Jumain? makirin. Ini sudah penjabaran Al-Quran ini. Ini sudah penjabaran Al-Quran. Dari mana pula penjabaran Innama Al-Quran Alkitab? jazaa'ul ladzina yuharibunallah wa rasulahu wa yas'auna fil ard
fasadan an ayyuqattalu au yusallabu, yang disalib adalah orang yang membenci, adalah orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Itu Al-Quran. Amsal menceritakan di dalam Amsal 17:23, orang fasik adalah yang menerima suap. Tuh, ini menerima suap karena apa? Karena ingin membunuh orang benar, memusuhi Isa ini memusuhi Yesus. Kenapa? Pantas Juma ini sebenarnya sudah sesat. Yudas? Kenapa? Kenapa Sama seperti Yudas? pengakuannya Yahweh Kenapa Yudas? Muhammad adalah Bapa yang kekal. Kenapa Sama Yudas aja. kemudian itu disebut sebagai orang fasik? Karena dia menerima suap. Menerima suap gak Yudas? Menerima. Menurut Bible, kitabnya orang Yahudi, penerima suap itu disebut fasik gak? Fasik. Di mana tertulis? Amsal 17:23. Kalau orang fasik itu dalam bahasa Ibraninya apa itu? Rasha. Rasha itu artinya orang fasik, orang jahat. Orang Fasik itu berdosa. Orang yang berdosa. Bang Juma. Nah, Oh, orang yang gitu. berdosa ini adalah yang menerima suap. Pertanyaan saya, ketika dikatakan bahwa penerima suap ini adalah orang fasik, Amsal 21:18, orang fasik dipakai untuk menebus orang benar, pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Pertanyaan saya, siapa yang fasik antara Yesus dan Yudas? Siapa pengkhianat antara Yesus dan Yudas? Orang fasik, orang pengkhianat dipakai sebagai ganti, sebagai penebus orang benar. Jujur. Siapa? Saya mirroring sedikit Bang Juma. Silakan. Bisa bantu menjelaskan Al-An'am 38. Ya. Kenapa? Di Saya situ jelaskan, bantu binatang itu apakah termasuk umat atau tidak Bang Juma? Wa ma min dabbah fil ar wala ta'ir yatiru, itu ayatnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbah fil ar wala ta'ir yatir bijanahi illa umamun amsalukum ma farratna fil kitab min syai' thumma ila rabbihim yuhsyarun. Oke. Nah, di ayat ini diterangkan tidak ada seekor hewan pun yang berada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat seperti kamu. Tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan di dalam kitab, kemudian kepada Tuhannya mereka dikumpulkan. Oh, ini sama dengan pengkhotbah 3, Bung. Di pengkhotbah 3. Pengkhotbah 3 pertanyaannya, apakah semua makhluk hidup kan? Jangan kemana-mana. Babi juga Ante. punya Allah. Betul Jangan kan? kemana-mana. Gitu. Umat yang dimaksud di sini adalah ciptaan. Coba Anda lihat di dalam kitabnya orang Yahudi pun sama. Nasib manusia adalah sama seperti nasib binatang. Nasib yang sama menimpa mereka, sebagaimana satu sama yang lain mati, demikian juga yang lain. Kedua-duanya mempunyai napas yang sama, dan manusia tidak mempunyai kelebihan atas binatang karena segala sesuatu adalah sia-sia. Itu sama. Jadi ketika dikatakan Apakah binatang itu fasik Bang Juma? tidak dikatakan binatang itu fasik, karena ada kadarnya. Binatang Berarti itu tidak kadar. berdosa. Ya, Tidak berdosa Bang Juma. Mana ada? Nah, kenapa disembelih tiap tahun Bang Juma? Ya, itu makanya Untuk itu menebus syariat. orang-orang berdosa. Itu syariat Imamat 1 nomor 2. Katakanlah kepada orang Yahudi, apabila mereka hendak mempersembahkan persembahan penebus dosa kepada Elohim, agar mereka mempersembahkan binatang ternak, kambing, domba, sapi, lembu. Aduh, ini apa ini? Pertanyaan-pertanyaan kayak gini. Kembali kepada tema. Jangan ganggu. Kembali kepada tema. Jadi menurut Taurat, menurut kitab Tanak, yang mana yang pantas untuk disalib? Yesus atau Yudas? Silakan. Yesus anak domba Allah Bang Juma. Terus kenapa Yesus anak domba kenapa Allah kau sebagaimana- membantah? Kenapa kau membantah Al-Quran surah Al-Maidah yang kau bawa ketika Yesus yang manusia kau samakan binatang? Kenapa kau alergi ketika saya membaca pengkhotbah 3 nomor 19? Di situ dikatakan manusia dan binatang sama saja. Terus kamu sendiri anak manusia, anak Maria, kau bilang anak binatang.
Di mana otakmu? Domba, anak domba Allah. Domba itu binatang atau bukan? Binatang. Nah, binatang udah selesai. Jadi enggak usah, kita udah sampai pada finalnya. Pertanyaan selanjutnya, menurut kitabnya orang Yahudi, yang pantas untuk disalib Yesus atau Yudas? Jawab. Yesus, anak domba Allah. Apa orang ini? Itu kalau disembeli, ya, kalau disembeli bukan disalib. Ini yang disalib yang kita bahas ini. Apa kamu pernah lihat orang-orang Yahudi menyalib domba, menyalib sapi, menyalib kambing? Iya, istrimu takut Permisi kau ya, waras. makasih Bang Juma, Iya, Bang sama-sama, Api, Bang. makasih semua. Sama-sama. Jadi menurut kitab Tanak, mana yang pantas disalib? Yudas atau Yesus? Kau sama malu-malu. Kalau menurut kitabnya Kristen, oh Yesus doang. Kitabnya Kristen. Oke, yang saya tanya kitabnya Yahudi, karena Yesus orang Yahudi, Yudas orang Yahudi. Menurut tradisi Tanak, yang pantas disalib Yesus atau Yudas? Jangan kau bawa agama dari barat dulu, ya. Simpan dulu agama Athena Anda. Menurut kitab Jadi kalau Tanak, Isa itu naik ke sorga itu sama ke langit itu sama dagingnya semua ya Bang Juma ya. Saudara Juma. yang pantas kemudian disalib menurut kitab Tanak, Yesus atau Yudas? Itu dulu. Silakan. Saya penasaran Isa sekarang ini di langit makan apa gitu kalau sama dagingnya semua. Ya Allah ya Karim. Yesus sendiri naik dengan rohnya saja atau dengan dagingnya juga? Ini ditanya bertanya lagi. Iya, Anda jawabannya itu sekali dong. jawabannya Gimana itu sih ada Anda di ini? kepalamu berdasarkan Bibelmu dulu. Yesus keluar Anda dari jawab kubur. dulu napa? Yesus Ini keluar Isa dari ini kubur, sekarang di mana? makan ikan goreng. Nabi Isa terangkat ke langit di sisi Allah, sama seperti kami umat Islam terangkat ke langit di sisi Allah. Itu jelas. Nabi Isa alaihissalam diterangkan di dalam Al-Quran bagaimana Allah mengangkat Nabi Isa, lalu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki sama seperti nubuatan Yesus di dalam Mazmur 91, dengan panjang umur engkau akan kuangkat ke langit dan aku akan memberikan rezeki kepadamu. Sama itu jelas. Jadi Al-Quran saya dan juga kitabnya orang Yahudi mengatakan hal yang sama. Oke? Paham sampai situ? Bahkan kitabmu pun mengatakan Yesus terangkat bersama dengan dagingnya. Kisah Para Rasul 1 nomor 11. Yesus terangkat, yang kau lihat terangkat ke langit itu akan datang kedua kalinya sama seperti engkau melihatnya terangkat. Ya, terangkat dengan daging. Al-Quran mengatakan, Isqalallah ya Isa inni mutawaffik wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladina kafaru. Ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, sesungguhnya aku mengambilmu, aku mengangkatmu kepadaku, mensucikanmu dari orang-orang yang kafir. Al-Quran surah Ali Imran ayat 55. Nah sekarang permasalahannya adalah, menurut kitab Tanak, kitabnya orang Yahudi, yang pantas disalib Yesus atau Yudas? Ingat tragedi penyaliban? Awalnya apa? Yang pertama, Yudas berkhianat. Yudas menerima suap. Amsal 17:23, penerima suap adalah orang fasik yang membelokkan hukum Tuhan. Itu penerima suap. Amsal 21:18, penerima suap dipakai sebagai tebusan orang benar. Penerima suap sebagai ganti orang yang jujur. Betul. Jadi pertanyaan saya, berdasarkan kitabnya saudara kita Yahudi, yang pantas disalib Yudas atau Yesus? Jawab. Yudas Bang. Kalau kita udah selesai, udah final itu. Ini orang yang tak berakal ini. Master Cumi. Master Cumi. Yang pantas disalib menurut kitabnya orang Yahudi, Yesus atau Yudas? Yesus
dalam perspektif ajarannya, dia mengutuk orang yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil. Dia melarang membunuh. Dia katakan lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Itu menurut Yesus di dalam Bibelmu. Sementara Yudas menerima suap untuk menyerahkan Yesus agar disalib. Nah, pernyataan yang muncul di Ulangan 21 nomor 22-23, pelaku dosa dikutuk oleh Elohim. Sekarang siapa pelaku dosa dalam hal ini? Yudas atau Yesus? Ini memang berat untuk kamu jawab. Apalagi ada Jawab ya, aja silakan. Karena Silakan, cuma silakan. ini betul-betul nggak mengerti. Ya, oke. Ya, silakan. Begini, di dalam Yesaya 53 ayat 5 bunyinya begini. Tetapi ia telah ditusuk karena kesalahan kita. Karena Anda kata Ia telah terus, remuk Kak. karena kejahatan kita. Ada Bang Billy. Sabar. Ada Bang Billy rupanya. Terus kenapa Tombol kalau ada Billy? Ini Billy kan orang Indonesia. Kenapa rupanya dengan Billy ini? Dia kan Yahudi palsunya ini. Oke. Kalau kamu Yahudi apa kalau kamu? Ya, ada kata terus, Kak. Sebentar Yahudi sabar kampret. napa sih? Dia nggak Jemaat akan bisa setan menjawab juga. kalau saya tanya satu. Nabi? Kenapa? Nabi dong. Berarti dia Nabi Yahudi. Bukan. Bukan. Bukan katanya lagi kan mencela-mencele. Lah, Jadi pertanyaanmu dijawab sesuai menurut dengan kitab yang narasimu. dipunyai orang Yahudi, Muhammad itu nabi atau bukan? Oh iya. Ini Yahudi palsu ini. Mana ada Yahudi berkata seperti ini? Karena kasihan. kenabian itu semuanya milik orang Yahudi. Masa Ya. orang Yahudi sendiri mengatakan di luar Yahudi ada nabi lain gitu? Berarti Paulus salah dong. Nggak tahu dia apa ini sebenarnya sih. Berarti Paulus salah dong. Paulus salah. Apalagi ke Paulus tiba-tiba ke Paulus lagi. Paulus mengatakan ini Billy ini sebenarnya bukan Yahudi, bro. Kamu udah dibohongi. Pak, di dalam Udah. kitabmu Paulus sendiri mengatakan bahwa di dalam jemaat di Antioquia itu ada kumpulan nabi-nabi. Justru terjadi perang antara Islam dan Kristen karena Yahudi nggak mau menerima apa yang Paulus dikatakan mengaku- Muhammad kalau kita mengerti Paulus sejarah. mengaku Ini di tiba-tiba dalam jemaat Yahudi Kristen gadung-gadungan itu- datang mengatakan ini ada nabi di luar Yahudi. Gadungan lu ah. Kitabmu sendiri yang mengatakan kok. Paulus yang mengatakan bahwa di dalam jemaat Yahudi gadungan dipercaya. ada rasul, ada nabi. Ayo. Berarti Paulus mengatakan di luar Yahudi ada nabi. Karena Paulus sendiri mengatakan bahwa di dalam jemaat itu ada nabi, ada rasul. Ayo. Jemaat yang dimaksud oleh Paulus ini jelas tertulis dalam 2 Korintus 11. 2 Korintus 11 nomor 4 kalau nggak salah. Coba dicek dulu Ding Darip. 2 Korintus 11 nomor 4 benar nggak? Nabi Ayub, Abraham juga bukan orang Yahudi, belum ada Israel waktu zaman Abraham. Gimana dong? Bileam juga nabi. Jadi ada nabi di luar Israel, nggak harus dari Israel. Nah itu dia. Salah ya. Terus tadi dia bingung, Isa naik ke surga tuh pakai badan-badannya apa enggak? Gitu. Gak usah bingung, Henok, Elia pakai badan-badannya itu diangkat semua. Nah itu dia. Dia nggak paham itu, Ahi. Satu Korintus 12 ya. Kalau mau bawa kali 53 mah blunder habis dah kalau 1 Korintus 12:28 ya. Oh ya itu Bang ya. Iya ya. Dan 1 ya, Korintus dan Theos 12:28. telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mukjizat. Ini seperti yang dibuatkan Yesus. Mereka akan melakukan mukjizat yang dahsyat kata Yesus. Masuk lah generasi.
dan Theos telah menetapkan. Berarti kalau berbicara mengenai Theos, Akhi Billy, itu berbicara mengenai Elohim atau dewa? Ini kenapa ya orang-orang Islam ini dipercaya bahwa Habib dari Yaman itu keturunan keturunan Lari kemana-mana dari dia Yaman ini. nih. Sekarang 1 Korintus Yahudi gadungan juga 12. dipercaya bahwa 1 ada Korintus Yahudi gadungan 12. yang mengaku Yahudi. Enggak usah terlalu Di sini jauh. dianggap sebagai Yahudi tolak. betulan. Jangan kamu tolak, Parah jangan kalian kamu ini ya. tolak, jangan Parah. kamu tolak, jangan kamu tolak. Paulus ia mengatakan di tengah-tengah orang Roma Yunani itu banyak nabi. Jangan kau tolak. 1 Korintus 12:28, dan Theos dan dewa telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Jemaat apa yang dimaksud ini? Jemaat di Korintus. Yang pertama rasul, yang kedua sebagai nabi. Nah, di dalam jemaat Kristus, jemaatnya Paulus yang ada di Korintus, di situ ada nabi. Berarti Paulus sendiri mengakui ada nabi di luar Yahudi, karena ada nabi di jemaat Korintus. Ketepak, ketepuk, ketepak, pak, pak. Malu kau. Kisah para Rasul 13 nomor 1. Di Antioquia ada beberapa nabi, di antaranya Paulus. Ayo, malu kau. Saudara Billy ini, Akhi Billy, dia adalah orang Yahudi. Orang Yahudi itu paling kuat memegang kemudian silsilah sanad mereka. Ya. Itu. Mereka paling kuat kemudian memegang silsilah. Bin, binti, bin, ben, 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 ben. Jadi mereka tidak akan mungkin melupakan kemudian silsilah dari mana mereka berasal. Orang Yahudi dan orang Arab itu namanya tuh silsilah keluarga mereka. Itu berbeda dengan kalian Kristen. Wahyu 3 nomor 9 yang ada pun mengaku sebagai Yahudi tetapi bukan Yahudi, itu adalah jemaat setan. Iya, nasab Jadi maksud jadi saya. Bang Juma, mumpung ada Bang Billy di sini, Bang Billy, saya mau tanya nih Bang Billy. Silakan. Hukum Torah kan itu harus dipegang teguh oleh bangsa Yahudi, ya Bang ya, atau berada di suku Yahudi. Bolehkah tidak hukum Torah ini disebarluaskan lalu diajarkan kepada orang-orang dari luar daripada bangsa Yahudi, Bang Billy? Bolehkah tidak? Ya. Jadi kalau ada orang-orang bertanya tentang Taurat boleh, tapi kalau untuk menyebarkan untuk mengajarkan sekaligus menyebarkan itu boleh tidak? enggak boleh. Enggak boleh. Nah, berarti ada nggak orang Yahudi yang sesat, Bang? Ya pasti ada aja. Ah, tentu dia akan melakukan pelanggaran. Dia akan mengadakan suatu perjanjian dengan membawa Torah, lalu mengatakan Torah ini untuk seluruh bangsa. Betul tidak, Bang? Ah, betul. Sekarang diimani Kristen, Bang. Sekarang diimani Kristen. Berarti Torah yang diterima oleh Kristen ini adalah Yahudi bajingan. Betul tidak, Bang? Ya. Nah, Dinda Erik. iya, Bang. Coba Ya, Bang. kita kembali ke kajian kita beberapa ratus tahun yang lalu. Di Siap, Kejadian 49 nomor 27. Kejadian 49, Nabi Suku Yakub, Benyamin, Bang. Ya, Nabi Yakub menubuatkan kemudian laku keturunannya kelak. Nomor 27, keturunan Benyamin itu akan berlaku seperti serigala, merampas Taurat lalu membagi-bagikan kepada bangsa lain. Nah, Filipi 3 nomor 5, Paulus mengaku keturunan Benyamin, berarti dia adalah serigala. Pauluslah yang mengajarkan orang Roma Yunani untuk memakai Taurat sebagai alat aksesoris untuk mengajarkan dewa Agnostos Theos kepada penyembah-penyembah dewa. Billy, kenapa Masalah kamu generasi. mengatakan Uzair itu putra Allah? Coba Billy, kenapa kamu Ya mengatakan tanggapi dulu ini. Ini si Billy Kemana-mana ini Uzair. mengatakan Uzair itu putra Allah. Oh, Iya kan, Billy? tidak begitu memahami Al-Quran. Sebentar, saya tanya Al-Quran Billy nih. itu dengar. Saya jawab Waduh, dulu. Billy. Saya luruskan dulu. Saya tanya Billy, saya bukan tanya kamu, luruskan Juma. dulu, Gimana saudara
saudaraku. Kejang-kejang langsung si Jumanya. Oh enggak dong, enggak dong. Saya jawab Ya dulu. udah, biarkan saya tanya Saya Billy, jawab kenapa dia dulu. mengatakan Saya yang menjawab bahwa karena Uzair kau itu putra membawa Allah? Al-Quran. Bahlul, saya yang punya Masya hak Allah. jawab. Saya yang punya hak jawab karena kau lagi membahas kitabku. Enggak, saya tanya Billy. Saya yang apa punya si hak Billy ini jawab. mengatakan Uzair Saya itu yang putra punya Allah? hak jawab Kan, karena itu langsung kitabku. ditimpali si Wahai Juma Bahlul, ini. oh nggak bisa dong. Kenapa? Al-Quran saya mengatakan bahwa sebagian dari bangsa Yahudi, sebagian dari ahli kitab, bukan semuanya ahli kitab. Jadi jangan kau bilang ahli Billy yang mengatakan itu, Bahlul. Karena Al-Quran saya tidak mengatakan seluruh ahli kitab, tidak. Sebagian. Ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batil. Itu seruan Dengan Allah kata lain, kepada Quran kamu berbicara tentang hal yang remeh-temeh, ya kan? Hal yang dibicarakan oleh sebagian orang, bukan berbicara secara umum, betul? Al-Quran saya mengatakan tolong Ya kita kan? saling Dia kalau menghargai. bicara Quran ini langsung berbicara gitu. Oh iya, saya harus meluruskan pemahaman manusia yang adalah berwatak binatang kayak kau ini dengan kebenaran yang ada tertulis dalam Al-Quran. Iya, Kau masa menuduh nanya Quran ke saya, mana saya Iya. nggak paham Quran. Itu dia. Al-Quran menerangkan Enggak sebagian. nanya Quran, saya nanya Billy kenapa dia menuhankan atau Kamu mengatakan menuduh, Uzair kamu itu menuduh. putra Allah. Sekarang kau Saya menuduh nggak kan? tanya Al-Quran. Kau menuduh Billy kan? Kau menuduh Nggak beliau menuduh, kan? saya bertanya apakah si Billy ini menuhankan Uzair? Tidak atau begitu mengatakan tadi, Uzair tidak itu begitu. putra Allah? Tidak begitu narasimu tadi, wahai pengikut Paulus penyembah agnostos theos. Tidak begitu. Kau mengatakan, "Ahi Billy, kenapa kamu? Kenapa kamu? Kamu langsung menuduh." Itu cara Paulus itu. Cara Paulus penyembah makhluk kuburan begitu. Al-Quran tidak menyapu rata semuanya Yahudi sesat. Enggak. Al-Quran mengatakan, siapapun dari Yahudi yang beriman kepada pencipta langit dan bumi dan hari akhir, mereka akan masuk ke dalam surga kekal di dalamnya. Jadi jangan kau sapuratakan Yahudi. Yang merubah-rubah Taurat itu juga bukan seluruh Yahudi. Sekelompok manusia dari kalangan mereka yang merubah-rubah, bukan semuanya. Itu Al-Quran, koclo. Jadi jangan mencoba kau menjadikan ayat suci Al-Quran. Taurat Jangan yang kau bersama jadikan, si Billy ini jangan sekarang kau palsu jadikan, atau asli menurut kamu, Juma? Saya Jangan tanya kau deh. jadikan, dengarkan, jangan kau jadikan landasan pemikiranmu terhadap Quran itu semua Yahudi. Nah sekarang kau bertanya. Enggak, saya tanya sekarang deh. Quran. Taurat yang bersama Billy sekarang yang sering dibacakan si Billy itu, menurut kami itu sudah dirubah-rubah atau belum? Dengarkan jawaban saya. Selama Ya, saya dengar. bangsa Yahudi menetapkan Musa alaihi salam sebagai rasul, utusan Tuhan kepada mereka, dan juga dalam kitab Torah diajarkan mereka untuk menyembah kepada pencipta langit dan bumi dan tidak menduakan dia, maka saya katakan mereka memegang teguh hukum Torah. Tetapi orang Farisi yang mengajarkan hukum Taurat itu adalah sampah. Elohim telah turun ke bumi menjadi manusia terkutuk yang mati di atas tiang salib. Itulah Nggak berubah dijawab Taurat. ini. Itu Yang jawaban saya tanya, Taurat yang dipegang oleh si Billy sekarang itu sudah Jawaban saya dirubah apa? atau belum? Jawaban saya apa? Jawaban kamu nggak ada. Jawaban kamu muter-muter. Dengarkan saya, wahai Bahlul Muter-muter. penyembah makhluk kuburan. Dengar. Apabila akhi Billy masih meneguhkan dengan kokoh hukum Tuhan yang datang kepada Nabi Musa, maka saya katakan dia adalah pemegang Torah. Tetapi apabila ada orang mengaku Yahudi, berasal dari agama Yahudi, tapi mengatakan pencipta langit dan bumi nuzul ke bumi menjadi manusia, kucuk mati terkutuk di atas tiang salib, dan mengatakan hukum yang datang kepada Musa itu adalah sampah tinja, maka saya katakan itulah Yahudi kampret. Yahudi dengarkan teman-teman penyesat, Islam. dan Hari seluruh ini Juma pengikutnya pun mengatakan- adalah penyesat. Catat itu. Ya, hari ini Juma mengatakan bahwa Taurat yang dipegang Billy adalah Taurat asli. Jadi yang dikatakannya di Coba dalam lihat, Quran sudah coba. dirubah-rubah. Coba lihat. Juma membantah hari ini. Coba lihat. Enggak, saya coba. tanya kamu tadi, Coba kamu lihat. bilang Billy ini pemegang Taurat. Al-Quran Ya kan? mengatakan apa? Al-Quran mengatakan apa? Kepada kami umat Islam diberitakan berita tentang Torah. Taurat itu apa menurut umat Islam? Cahaya, rahmat, kemenangan. Taurat itu adalah jalan keselamatan. Dan apa perintah Allah? Wa katabna lahu fil alwah min kulli syai' mau'idatan wa tafsila li kulli syai'.
fahuzha biquwah wa'mur qaumaka ya'khuzu bi ahsaniha saurikum daral fasiqin. Aku Tuhan telah menuliskan untuk Musa pada Torah segala sesuatu sebagai pelajaran, sebagai penjelasan untuk segala hal. Lalu aku Tuhan berfirman kepada nabiku Musa, berpegang teguhlah pada Taurat itu dengan sungguh-sungguh dan ajarilah kaummu, suruhlah kaummu berpegang teguh sekuat-kuatnya, sebaik-baiknya kepada hukum Taurat tersebut. Jelas toh? Jelaskan Al-Quran saya? Berarti kalau hari ini masih ada Yahudi yang memegang teguh hukum Musa, berarti mereka tidak merubah. Al-Quran tidak mengatakan seluruh Yahudi merubah. Al-Quran tidak mengatakan seluruh Yahudi sesat. Nggak ada itu. Kau jangan mencoba untuk menarasikan otakmu yang rusak itu dengan Al-Quran. Di dalam agamamu, dengar dulu. Master Cumi, dengarkan saya, Master Cumi. Benarkah agamamu diajarkan mengakui Taurat itu adalah sampah? Kalau dalam Al-Quran, Taurat itu adalah jalan, pelajaran, penjelasan segala hal menuju kepada pencipta langit dan bumi. Itu dalam Al-Quran. Al-Quran mengatakan Taurat itu adalah rahmat. Al-Quran mengatakan Taurat itu adalah cahaya yang menyelamatkan manusia Israel menuju kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Pertanyaan saya, benarkah kitabmu Perjanjian Baru mengatakan hukum Taurat itu tidak menyelamatkan dan hukum Taurat itu adalah tinja, kotoran, sampah? Benar atau tidak? Jawab. Ini pernyataan kamu kontroversial dengan Quran sendiri. Di Quran itu boleh makan daging unta. Sementara saya tanya si Billy nih, Billy, apa kamu boleh makan daging unta? Nah inilah cupunya kamu. Inilah bahlulnya kamu. Ini bahlulmu. Bahlulnya itu di situ. Hukum Taurat itu, Billy, kalau nggak sanggup, dengar. Hukum Taurat itu, Master Cumi, hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Sedangkan Al-Quran itu untuk seluruh umat manusia. Kamu harus paham itu. Justru yang jadi masalah, kenapa ada hukum Taurat di agama Kristen, agama Barat ini? Agama yang dibentuk oleh tokoh-tokoh atau orang-orang bule. Kenapa ada kitabnya Nabi Musa, terjemahannya di agamamu? Itu yang harus kau jawab. Dan pertanyaan saya tadi, Al-Quran mengatakan Taurat itu adalah pelajaran dan penjelasan yang adalah rahmat, jalan menuju kepada pencipta langit dan bumi jika ingin selamat. Itu Al-Quran saya. Benarkah di dalam kitabmu dikatakan Taurat itu tidak menyelamatkan? Benarkah dalam kitabmu dikatakan tidak ada orang yang dibenarkan karena menjalankan hukum Taurat? Benarkah dalam kitabmu dikatakan bahwa Taurat itu adalah tinja, kotoran, sampah? Jawab. Silakan Ahibili. Dia akan pernah sanggup karena dia adalah pemakan sampah yang jatuh dari meja Israel. Sulit baginya untuk berkata jujur, Bang Zuma. Di sini sulit saya baginya. 53 ayat 5 ini kan mereka bilang ada kata tertikam atau tertusuk ya. Padahal nggak ada. Mekholel. Bahas itu, Bang Tadi Billy. kan kamu ya Saya tidak bahas ini bukti, itu. ini bukti. Iya, kalau saya bertanya tadi ini sama bukti, kamu. Boleh ini bukti nggak kalau makan Islam daging itu unta di benar. dalam Taurat? Ya. Ketika Islam Gitu mengatakan loh. Taurat sudah dirubah-rubah, benar. Kalian yang merubah Taurat. Terserah Ini. kamu lah, Bang Billy. Kamu mendustai Torah kamu sendiri kalau memang Nah, kamu ini Yahudi lah, ya. makanya kita Tapi periksa, saya yakin benar hari ini Billy ini Benar Yahudi nggak? gadungan 1000%. Lanjut. Gak peduli ya, mau gadungan mau enggak itu buat urusan, kenapa jadi urusan pribadi kamu ya. Kita sekarang kajian ya, kata di dalam Yesaya 53 ayat 5 mereka ya tertikam itu nggak ada. Mekholel itu bukan tertikam. Apa mekholel? Menderita nih, paint, bukan tertikam. Kalau tertikam itu dakaru bahasa Ibraninya, ini mekholel. Jadi benar kata Islam ketika mereka mengatakan Taurat sudah dirubah-rubah. Betul, siapa yang merubah? Kalian. 6.000 kesalahan loh. Ingat, lanjut. Jadi kalau untuk menjawab perihal pertanyaan, mereka ini tidak diperkenankan untuk menjawab yang jujur. Karena di dalam diri mereka adalah iblis, di mana iblis itu adalah bapak daripada segala dusta. Tadi Anda tidak menjawab pertanyaannya. Yang wajib disalibkan itu Yudas atau Yesus menurut kitabnya orang Yahudi. Ulangan 21 nomor 22 dan 23. Menurut Al-Quran,
Innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan aw yuqattalu aw yusallabu. Jadi orang-orang yang memerangi Allah, nabinya, rasulnya, sekaligus mereka membuat keonaran di muka bumi ini, pantas bagi dirinya untuk dibunuh dan disalibkan. Apakah Nabi Isa pantas disalibkan atau dibunuh? Tidak. Mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru. Terangkat ke langit, diangkat ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan ke surga. Belum ada manusia ke surga sampai sekarang ini menurut pemahaman kami. Coba Anda jawab jujur aja, Master Master Kalam. Jujur. Siapakah yang pantas menurut kitabnya orang Yahudi kalau Yesus itu menggenapi dari kitab-kitab perjanjian lama yang sudah tertulis di dalam kitab Amsal, kitab Ulangan, kitab Mazmur. Itu kata Yesus harus tergenapi tentang dirinya. Siapa yang pantas disalibkan? Yudas kah? Atau Yesus? Jujur aja. Tapi kalau Anda tidak mau berkata jujur, berarti benarlah kata Yesus. Ya, karena iblis itu adalah bapak daripada segala dusta. Maka kami yang menilai di sini, para penonton juga akan menilai Anda. Seperti apa Anda menjawabnya. Silakan, Bang. Lucu dia ketika nggak bisa jawab nyerangnya pribadi. Ya gitu. Terus lompat-lompat bukan lagi. begitu. Saya nggak nyerang pribadi. Cuma gini. Saya berkata itu karena ini Billy ini lari dari apa? Lari dari akidahnya sendiri. Di akidahnya itu nggak ada pernah membenarkan ada nabi lain selain di Yahudi sendiri. Abraham bukan orang Israel, Abraham orang Ur Kasdim. Abraham itu kan cikal bakal Israel. Ya, Gimana sih Anda ini? Semua Nabi Israel. Nabi Obadja bukan orang Israel. Nabi Obadja, coba cek, bukan orang Israel. Ayub bukan orang Israel. Jadi Bileam Anda mengakui bukan orang Nabi Israel. Anda Muhammad. Saya tanya nih, Nabi Anda Muhammad betul? Musa nabi saya bukan Nabi Muhammad. Nabi Kan? saya Berarti Musa. Muhammad bukan Nabi Anda kan? Bukan. Betul. Bukan. Berarti menurut Yahudi Muhammad Nabi palsu kan begitu? Nabi dia nabi. Dia nabi buat Oke lah. orang Arab pada waktu itu kan, apa urgensinya untuk menghentikan pagan Quraisy, itu aja sebenarnya. Jadi kalau kau bilang hanya Nabi Israel, kau salah, kurang belajar Alkitab kau. Abraham bukan orang Israel karena Israel cucunya nanti. Terus kau salah udah. Oke lah. Tapi gini. Baru hari ini ada Yahudi yang membela Islam sepanjang hidup saya begitu. Oke. Kamu lihat Lanjut, di teman-teman. video saya, Rabbi saya Tovia Singer itu ngomong apa soal Islam dan Nabi Muhammad. Kamu lihat tuh video saya. Kamu lihat ya, dan nabi-nabi yang lain. Gitu. Jadi di dalam Torah ada dari loka misalnya Mosewat, Nabi Muhammad Temunatu, tidak ada nabi yang sama seperti Musa di mana? Di Israel yang menerima wahyu tanpa perantara itu. Jadi Nabi Bani Israel, Nabi saya itu Moshe Rabenu. Nabinya orang-orang Islam adalah Nabi Muhammad. Clear kok, begitu aja. Susah bener. Awas kau. Jangan kau bilang saya juga ya. Adakah nabinya atau belum nih? Ini kan Nabi Billy ini kan Paulus, pasti Nabi mengerti. Paulus. Yehoshua ben Nun, Sabar, pengganti yang sama seperti Musa, Yehoshua ben Nun. Siapa itu? Enggak, maksud kami ini Yosua. Ini diarahkan ke Yosua. Nun, jangan kau berani nggak bilang iya, karena pengganti daripada Musa Yehoshua ben Nun, itu faktanya. Coba kau pikir, pengganti yang membawa ketika Musa mati yang membawa mereka masuk ke tanah Kanaan siapa? Yehoshua ben Nun. Itulah pengganti yang sama seperti Musa. Ini kalau saya tanya Yahudi yang lainnya, katanya begini. Kalau ditanya Yahudi yang lain, ini orangnya belum datang. Jadi ini adalah nubuatan untuk Mesias.
Jadi Doi. Mesias ini sampai sekarang belum datang. Di Ini mana kata tiba-tiba Mesias si Yahudi gadungan ini mengatakan ini untuk Yeshua ben Nun. Iya. Aneh, Lalu ya, Kristen, Billy. Kristen sejak kapan punya Mesias? Sejak kapan Tanya Kristen ini menunggu orang Mesias? Yahudi loh, saya Iya, cari yaudah di saya tanya literatur Anda kembali. Yahudi. Anda Ini kan untuk menyerang Bang siapa? Billy. Ini Saya tanya bukan Anda. untuk Yeshua ben Sejak Nun. kapan ada Ini umat Kristen si pemakan Billy babi ini sudah penyembah anak menyesatkan Maria orang-orang sendiri. menunggu Mesias? Masya Sejak kapan Allah. kalian punya Mesias, Bang? Bang, sejak kapan kalian punya Mesias? Di mana datanya di perjanjian lama orang-orang pemakan babi, penyembah anak Maria, penyembah anak manusia menunggu Mesias? Ada nggak? Ada. Iya, ada tidak? Adakah? Bahwa akan melalui dia, bahwa semua bangsa akan diselamatkan. Siapa orang itu kalau begitu? Ini Billy belum tahu ini. Ini Billy ini saya penasaran ini. Saya orang awam tapi kok saya lebih tahu gitu loh. Kita tunggu. Orang Roma, orang Athena mana ada menunggu Mesias? Yang mereka tunggu dewa turun ke bumi, bawa palu-palu. Berarti saya nggak salah kan, Bang? Saya nggak salah kan bertanya seperti itu kan? Ya nggak salah, itu pertanyaan saya dari sejak dulu yang sampai sekarang Sebenarnya kalau kita tidak bisa dijawab. perhatikan bahwa Allah itu adalah yang maha tinggi bagi bangsa Quraisy. Jadi Itu Allah pertanyaannya dewa dulu kau tertinggi jawab. bagi bangsa Quraisy. Pertanyaan Jadi yang di itu bawahnya dijawab ada dulu. 3 itu Al-Amanat, Sejak Al-Ujah. kapan? Sejak Gitu kapan? Sejak kapan orang-orang Athena Romawi menunggu Mesias? Sejak kapan? Orang Roma Yunani Sejak itu menunggu dijanjikan dewa. kepada Abraham bahwa melalui Abraham itu udah akan jelas datang itu. Kami mengimani, yang menyelamatkan itu. melalui keturunan Sekarang Abraham akan orang diselamatkan Athena, seluruh bangsa orang di dunia. Orang Yunani itu apa yang mereka tunggu? Mesias atau dewa? Jawab. Parah ini. Parah. Saya ulang pertanyaan saya. Memang Islam Saya ini harus ulang didukung oleh Yahudi seperti pertanyaan Billy ya saya, kan? Saya ulang pertanyaan saya. Orang-orang Athena, orang-orang Roma, pendiri agama Kristen mula-mula itu menunggu Mesias atau menunggu dewa turun ke bumi? Jawab. Kedoran kau, sempakmu jatuh kan? Makanya kau mau menabrakkan orang Yahudi dengan orang Islam. Matamu suwe. Kau tidak ada kelas karena kau bukan agama samawi. Kau itu agama nyembah dewa-dewa kamu. Ayo, apakah orang Athena Yunani menunggu Mesias turun ke bumi atau menunggu dewa turun ke bumi? Mampus. Efesus 2 jawabannya. Dewa turun ke bumi mengambil rupa manusia dan mati di atas salib untuk menebus dosa-dosa orang Roma dan orang Yunani. Ketepak. Kau paham itu kelasmu? Nah, itu kelasmu. Jadi nggak usah kau tabrak-tabrakan Yahudi dengan Islam. Kami dengan orang Yahudi tidak pernah ribut tentang agama, tentang Tuhan kami tidak pernah ribut, tentang kenabian kami tidak pernah ribut, tentang kitab kami tidak pernah ribut. Kami dengan Yahudi nggak pernah ribut. Pahami itu. Oke? Sekarang permasalahan ini kan masalahnya si Billy ini nggak jujur. Sekarang Coba tanya apakah dia mengenal Uzair dan Ilyas? Sekarang permasalahannya adalah di kamu. Kalau berbicara mengenai Uzair, tanya dulu apakah dia kenal Uzair dan Ilyas? Dia tidak mengenal Kenal Uzair, nggak? tapi saya yang bertanya. Jadi Quran Akhi Billy, berkata bohong dong kalau begitu. Akhi Billy, dengarkan saya bertanya. Akhi Billy, apakah Akhi mengenal Esra? Esra ada, ya jangan. Uzair Anda kenal nggak? Uzair di Islam, tapi di Yahudi itu Atau disebut Muzairah. Esra. Dari mana dasarnya Esra itu Uzair? Iya dari tahu. Apa dasar kamu? Sama seperti dikatakan kemudian Isa atau Yosua kau ganti menjadi Yesus. Sama itu. Kalau kami Esra, kalau beliau Kristen orang Yahudi Arab saja menyebut Yesus itu Yasu, bukan Isa, Yasu. Yasu itu apa? Kalau padanan bahasa Arab, yaitu menjadi I. Yishmael menjadi Ismail. Yishak menjadi Ishak. Yasu menjadi Isa. Kau itu orang dari agama dari barat. Apa dasarnya? Sekarang saya tanya sama kalau Ini begitu. Orang-orang Yahudi semua ini. Orang-orang Uzair, Yahudi Esra, menyebutnya Yosua. Ilyas, Elia. Dengar. Semua Orang-orang Yahudi menyebutnya Yosua. Apa hubungannya? Kenapa kau menyebutnya Yesus?
Mampus. Billy aja terus. Billy aja terus. Percaya kepada Billy Yesus. terus ke bawah-bawah. ada Sekarang namanya Yesus. Yang namanya Yesus yang pertama bernama Yesus itu Yehoshua ben Nun. Coba baca Yunaninya. Yosef. Ya, oke. Kalau Yesus yang ada di kitabnya Injil, kitab Matius, Markus, Lukas itu, kamu kenal nggak, Billy? Siapa itu? enggak. Pasti enggak. Enggak kan? Nggak kenal. Jadi ngapain kamu bertanya tentang Yesua itu kepada Billy yang nggak kenal Yesua? Saya tidak tanya Yesua, saya tidak tanya Yesus. Saya tidak tanya Yesus ke dia. Saya tanya Esra. Telingamu itu robek. Esra. Saya tanya ini Uzair, dia kenal nggak Uzair? Billy, kamu kenal Uzair nggak? Uzair itu dalam tradisi Yudaism itu Esra. Sekarang nggak saya kenal tanya dia sama kepada Uzair Akhi Billy. katanya. Akhi Billy, apakah Akhi pernah membaca sebuah narasi atau mendengar sebuah narasi? Esra itu sekelompok orang Yahudi menganggapnya sebagai anak Elohim. Dalam tanah nggak ada sih. Nah. Ezra itu zamannya Nehemia dan dia mengembalikan Taurat yang Dan sudah tradisi Yudaism bahwasanya orang-orang yang taat beribadah, kalau dalam pandangan kami sebagai hamba, orang-orang Yahudi menyebutnya sebagai anak-anak Elohim. Apakah ada penggambaran seperti itu? Seperti Amsal 3 nomor 11 12, orang yang taat kepada Tuhan itu seibarat orang yang dididik ayahnya dalam menjalankan sebuah perintah. Oh iya, kalau misalnya Bene Elohim lah, Bene Elohim kan ada. Bene Elohim. Tuh, Bene Elohim. Dia nggak Elohim. pernah menyebut Esra itu putra Allah. Ada nggak di dalam kitab kalian, Billy? saya Esra sudah itu dengarkan. putra Allah. Ada nggak? Dan kamu sudah mendengarkan Bene Elohim itu adalah siapa? Siapa yang dimaksud oleh Bene Elohim? Adalah orang-orang soleh, Itu cocokologi. orang-orang taat, Ini aja cuma orang-orang taat kita di anggap tengah-tengah baca. mereka. Itu jelas itu. Dan saya juga pernah membaca kenapa kemudian Esra ini dispesialiskan kemudian oleh sekelompok orang Yahudi, karena beliau bisa menghafal Taurat. Itu jelas itu. Maka dia dianggap sebagai orang yang sangat luar biasa di kalangan mereka. Nah sekarang, kalau Anda ingin memperbandingkan antara Islam dengan Yahudi dalam skala itu, tanya aja, apakah kitab yang kau genggam setiap hari itu adalah milik kepunyaan Kristen? Yang kau sebut perjanjian lama itu? Itu aja dulu. Sehingga dengan menggunakan perjanjian lama kau bisa membodoh-bodohi di luar kalian. Mau? Ayo, benar nggak perjanjian lama itu kitabnya Kristen? Coba kau jawab. Ya kemana sih kamu ini cuma? Ya, Kok benarkah ya. itu? Ini masalah Esra dengan Uzair aja, kau bisa seruncing itu bertanya. Giliran saya bertanya tentang buku yang kau anggap sebagai Ya, bukumu kita itu, ini kan- di depan kita orang kan Yahudi nih saya bertanya nih. Saya bertanya, terjemahan dari kitab Tanakh itu adalah hak milik kepunyaan Kristen? Jawab. Itu adalah kitab yang diturunkan kepada Musa. Ya, terus kenapa sekarang ada? juga Pertanyaan kami saya, pegang. kenapa kamu menganggap itu kitabmu? Sebentar, kau bukan kaum Yahudi. Oke, saya jawab ya. Kenapa itu? Kami bukan menganggap itu kitab kami, tetapi itu adalah selesai firman sudah. Tuhan. Selesai, Firman Tuhan selesai. itu. Kalau firman Tuhan kan untuk seluruh manusia. Saudara-saudara Kristen yang ada di bawah, dengarkan. Kalian harus mengakui bahwa itu bukan kitab kalian, tetapi itu adalah terjemahan dari firman Tuhan yang datang kepada kaum Bani Israel. Dah selesai. Jadi kalian ini agama yang didirikan oke. dari hasil nyolong terjemahan kitabnya orang Yahudi alias oke. kitab Spanyol. Separuh Ya, nyolong. siap. Jadi begini ya, kesimpulannya juga bahwa ternyata dalam Yahudi itu nggak pernah mengatakan Uzair itu dan mengenal Uzair itu juga nggak pernah. Jadi orang Yahudi itu nggak mengenal Uzair dan nggak pernah mengatakan Uzair adalah putra Allah. Jadi Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa Uzair itu Quran tokoh. bernarasi seperti ini gitu loh? Uzair Jadi itu pembuktian tokoh. kebenaran Quran ini Uzair kita kemana itu lagi tokoh. nih? Yahudi mengatakan seperti Esra itu. itu tokoh. Uzair itu tokoh Yahudi di kalangan Islam dalam pemahaman Islam. Dia bukan Tuhan. Kalau orang-orang Yahudi diantaranya sahabat saya Ahibili tidak mengenal Uzair, sah-sah saja. Tidak akan pilih Uzair adalah Ahibili. putra Allah kata orang Yahudi. Ahibili bukan sebagai patokan benar tidaknya Al-Quran. Yo. Paham itu?
Nah, Berarti sekarang kamu menyepelekan Akhi Billy nih. sekarang saya tanya kepada Akhi Billy. Akhi Billy, apakah di dalam kitabnya orang Yahudi ada bernama Yesus? Nggak ada. Itu Tuhannya Kristen loh. Tuhan. Esra, Uzair tidak ada di kitabnya Yahudi. Oke, nggak masalah. Karena Uzair bukan Tuhan kami. Yesus Tuhannya Kristen tidak ada dalam kitabnya Yahudi. Seekor Tuhan. Seorang Tuhan tidak ada dalam kitabnya Yahudi. Tapi katanya Tuhannya orang Yahudi. Yesus yang dituhankan oleh orang Roma, Athena itu orang Yahudi katanya. Bahkan katanya sudah dinubuatkan dalam kitabnya Yahudi. Tuhannya tidak Paling tidak Saudara Zuma, hari ini orang-orang Islam tahu, ini ada 1.200 orang mendengar bahwa ternyata orang Yahudi tidak mengenal yang namanya Uzair, yang di dalam kitab Anda dikatakan bahwa Yahudi mengatakan Uzair adalah putra Allah. Ternyata di dalam kalangan Yahudi sendiri Uzair sama sekali nggak dikenal. Tidak ada. Jadi kalau Anda mengatakan ini firman dari Tuhan, ini pertanyaannya kok bisa? Ini nggak terbukti secara nyata bagi orang-orang Yahudi begitu. Kalau di dalam kitabnya orang Yahudi bukan cuman Uzair yang tidak ada dalam kitabnya Yahudi. Ibrahim nggak ada, Ismail nggak ada, Ishak nggak ada, Musa pun tak ada. Kenapa? Karena mereka menggunakan tatanan bahasa Ibrani. Tapi kalau Yesus yang adalah Tuhannya Kristen, yang katanya orang Yahudi tidak ada dalam kitabnya Yahudi, ini rubuh langit. Gunung-gunung meletus, hancur bumi ini. Sembahan Roma Yunani ternyata tidak ada di dalam kitabnya Yahudi. Adanya di dalam kuil-kuil Athena Romawi dengan sebutan Agnostos Theos. Uzair dikenal atau tidak dikenal, iman kami tidak akan goyah sedikit pun. Tapi kalau Tuhannya Kristen yang katanya orang Yahudi ternyata tak ada di dalam kitabnya Yahudi, adanya di dalam kuil-kuil Roma Yunani, hancur langit. Hancur langit. Kami orang Islam menggunakan Al-Quran, tidak menjiplak kemudian terjemahan kitabnya Yahudi. Tapi Kristen dari Barat, pelanjut agama Roma Yunani, penyembah dewa-dewa ini mengambil terjemahan kitabnya Yahudi. Tapi ternyata Yahudi tidak mengenal Yesus. Alamak. Katanya Tuhanmu orang Yahudi. Coba, kutanya dulu samamu. Benarkah Tuhanmu orang Yahudi, wahai Master Cumi? Tuhanmu orang Yahudi? Apakah Tuhanmu orang Yahudi? Orang Yahudi? Saya. Orang Yahudi? Sekarang gini, Sekarang kalau ada gini, satu kitab pertanyaan saya, kalau ada satu saya, kitab yang bernarasi A, B, C, dan D, pertanyaan saya, ternyata semua itu benar. kosong atau enggak ada sama sekali, benarkah itu menurut kamu Tuhanmu kitab orang yang bisa Yahudi? dipercaya enggak? Pertanyaan saya, benarkah Tuhanmu orang Yahudi? Semua narasi yang dinarasikan enggak ada ternyata dalam kenyataan. dia nggak Masih gubris, diimani teman-teman. sebagai kitab yang Malu benar. dia, malu. Benarkah Tuhanmu Ya kan? orang Yahudi? Jadi ini kan aneh. Malu dia, teman-teman, malu dia. Saya jadi lucu Tuhanmu orang ini. Yahudi? Zuma ini katanya pinter. Ini udah jelas nih sama Billy Yahudi Benarkah ini Tuhanmu yang katanya orang Yahudi ya. Yahudi? Sebenarnya saya nggak percaya sih. Yang katanya Benarkah Yahudi ini Tuhanmu nggak orang mengenal yang Yahudi? namanya Uzair. Tetapi dalam Benarkah Qur'annya Tuhanmu orang Zuma Yahudi? mengatakan Billy ini berkata bahwa Uzair itu putra Allah. Benarkah Tuhanmu Ternyata orang nggak Yahudi? ada gitu loh. Konfirmasi ke Billy nggak ada. Jadi Benarkah gimana Tuhanmu nih? orang Yahudi? Malu dia, Kemana-mana larinya. Malu dia. Saya kan sudah mengakui tadi, Esra, Uzair tidak diakui, dikenal. Enggak apa-apa, enggak masalah toh. Uzair bukan Tuhanku. Paham? Sekarang pertanyaannya, Yesus itu Tuhan lo. Dan dia katanya orang Yahudi. Tapi ternyata tidak ada dalam kitabnya orang Yahudi. Hari ini kau ke Palestina sana, ke Yerusalem, tanya, apakah kau kenal Yesus? No.
Aku tidak mengenal Yesus. Sekarang permasalahannya di kamu. Apakah Tuhanmu orang Yahudi? Masih ada dibuat. Tempat lahirnya Yesus juga ada. Pertanyaan saya, benarkah Tuhanmu orang Yahudi? Seperti Billy Yahudi ini, namanya Yahudi nggak pernah ke Israel ini. Yang namanya kuburan, hari ini bisa kubuatkan kau kuburan di tanah saya di Bolangi itu bisa kubuat. Berarti situ, maksudmu kuburan Yesus Muhammad juga Kristus. dibuat-buat. Muhammad Yesus juga Kristus. dibuat-buat. Yesus Muhammad juga Kristus. dibuat-buat. Muhammad Yesus juga Kristus. dibuat-buat. Tuhan. Makam-makam Muhammad juga bisa dibuat-buatkan juga Kami kan? umat Islam bukan umat yang mengada-ngada. Kamu yang selalu mengada-ngada agamamu. Bukan yang mengada-ngada. Justru Sekarang hari ini pertanyaan terbukti saya. mengada-ngada itu Sekarang nggak ada Uzair dikenal Sekarang oleh orang pertanyaan saya, Yahudi. apakah Tuhanmu orang Mengada-ngada lah. Yahudi? Pertanyaan saya, apakah Tuhanmu Enggak, orang sekarang Yahudi? itu kamu mengatakan kitab kamu bukan yang mengada-ngada. Apakah Sekarang Tuhanmu Uzair orang dan Ilyas Yahudi? tidak dikenal oleh si Billy ini. Apakah Jadi gimana Tuhanmu bilang orang kamu nggak Yahudi? mengada-ngada? Apakah Tuhanmu orang Yahudi? Udah, kamu ngaku aja memang nggak ada di dalam kenyataan apa yang dikatakan Quran. Udah akui aja dulu, baru Apakah saya jawab Tuhanmu lagi. orang Yahudi? Kan, apakah Tuhan? Ya, Tuhan saya orang Yahudi. Kenapa? Kena deh. Kenapa? Ya, kenapa? Kenanya di mana? Jawablah, kenanya di mana? Nah, sekarang pertanyaan saya, ternyata Yesus itu orang Yahudi. Saya tanya ke Ahibili. Ahibili, apakah sesuai agama yang diusung oleh Nabi Musa, apakah Ahibili mengenal Yesus, Tuhannya orang Yahudi ini yang adalah orang Yahudi? Oh, Tuhan bukan orang, makanya orang Yahudi itu, kalau Tuhannya orang Yahudi berarti dia bukan Tuhan, orang. Dan sebagai orang, apakah Anda mengenalnya? Tidak mengenal. Tidak mengenal. Berarti Yahudi ini Hancur. mainnya kurang jauh. Billy Yahudi Sekarang mainnya giliran kurang Yesus mainnya kurang jauh. jauh. Ya, mainnya Giliran kurang jauh. Tuhannya orang Yahudi Sekarang tidak gini. dikenal, mainnya tidak Sekarang jauh. gini. Ilyas kamu kenal nggak? Mas Billy, orang kamu kenal nggak generasi. Ilyas itu siapa? Mas orang generasi. Ilyas itu katanya Nabi si Billy. Ini kan ada ini. Aduh, parah. Padahal si Billy nggak Ilyas ngaku itu Yesaya. nabinya. Nabi Ilyas itu Yesaya. Elijah, Elia, Eliyahu. Bisa Nama- jadi Elia. Kan Eliyahu ini sekarang tadi si Juma Eliyahu mengatakan Nabi. Ilyas Aduh. adalah Yesaya. Ya, tergantung Tiba-tiba si Billy konteksnya. mengatakan Tergantung. Ilyas adalah Elia. Cerita yang Ini ada di aneh. Elia dengan cerita dengan Elias itu lihat dulu ceritanya biar kita cocokkan yang mana. Sederhana. Anda itu mencari Nggak ada pelampung. kalau mau dicocokkan. Anda mencari Satu pelampung. nggak cocok. Elia Anda itu, sudah hancur. Elia itu diangkat hidup-hidup dengan dagingnya, dengan jiwanya, semua rohnya Terus diangkat. kenapa Anda menyamakan Ilyas dengan Elia? Ya urusan Apa kau yang dasar Anda? membawa materi itu. Sekarang kau selesaikan Tuhanmu yang ternyata manusia, orang Yahudi. Saya bilang kan nggak ada kaitannya antara Elia Orang dan Yahudi. Nah, Ilyas. itu lagi kau bawa. Ilyas lagi. Saya mengatakan Yesaya, ada yang mengatakan kemudian Elia. Itu dari talu. Berarti nggak Itu ada, cuman nggak ada itu di orang Yahudi. kalaupun Nggak ada. tidak ada, itu tokoh manusia. Sekarang yang jadi masalah ini Tuhan lu ternyata nggak ada di Iya, tokoh Yerusalem. hayalan jadinya, tokoh hayalan karena nggak ada Tidak dalam dunia masalah nyata. daripada Tuhan hayalan. Waduh, Lebih baik maksudnya nggak manusia masalah tokoh-tokoh hayalan daripada Ini Tuhan gimana hayalan. ya, Zuma ini? Nah, ini gimana kalau Tuhan hayalan? Ayo, gimana kalau Tuhan hayalan? orang-orang yang diceritakan Gini, di dalam Ati. itu hayalan Ternyata semua loh. Tuhan yang kau Diangkat ceritakan itu tidak ada di Yerusalem. Gimana dong? Aki, Ini Nabi Ilyas itu diangkat hidup-hidup apa enggak gitu? Kalau di internal kami itu tidak, akhi. Oh, beda ya. Oke. Berarti beda ya Elias sama Ilyas ya. Udah tahu kan Billy? Jangan sama-samain aja. Ini Billy ini pun nggak ngerti kitabnya Gini, nih. gini. Langsung Gini, nyamain dia. Gini bang, Ya, bang, ya, saya ikut silakan. bang. Eh. Jadi saya lihat orang ini nggak ngerti, apalagi si Biri ini kayaknya Yahudi bohongan ini. Mana ada Yesus di dalam Taurat? Memang tidak ada. Kau pun tonggos, cuma tonggos kau bodoh. Mana ada Taurat Yesus? Yesus itu perjanjian baru. Para pendongeng lagi berdebat. Bukan Yesus, itu Yesus Yunani. Makanya salah. Oh, Yesus itu orang Yahudi namanya Yosua yang benar, bukan Yesus. Oke, sedikit saya introduksi sedikit ya. Jadi terkait teman-teman dengan Nabi Kristen. Ilyas, di dalam tradisi kami, Nabi Ilyas itu memang tidak wafat wajar, ya sama seperti Nabi Idris. Kemudian, jadi beliau itu diceritakan tidak wafat seperti
manusia biasa. Melainkan Allah memuliakan beliau, Nabi Ilyas ini atau Ilyasa setelah penggantinya itu terangkat langsung ke langit. Itu sama. Berarti yang dimaksud di situ siapa, akhi? Iya. Iya, saya cuma menguji beliau tadi itu. Masya Allah. Berarti sama. Nah itu tadi. Ini yang jadi masalah sebenarnya bukan itu. Yang jadi masalah ini orang Yahudi bernama Yesus itu ternyata tidak dikenal di Yahudi. Gimana dong Tuhannya mereka ini? Tuhannya mereka. Sembah duluan Yosua bin Nun, itu sama namanya seperti Yesus dalam bahasa Yunani. Kalau kita baca Perjanjian Lama dalam bahasa Yunani, ya itu namanya sama seperti nama Yesus, tapi nggak pernah disembah karena nggak boleh menyembah manusia. Jadi Nabi Ilyasa itu menggantikan kemudian Ilyas yang terangkat ke langit. Sama berarti. Oh, nah, ada sekarang penggantinya ada? Ada. Siapa namanya? Ilyasa. Oh, kalau di kita itu ini Elisha. Ya sama berarti. Sama. Itu dari mana ceritanya? Enggak usah terlalu jauh ke melangkah. Jangan kau masuk ke Islam. Ini Tuhanmu Nggak orang ada Yahudi di Quran kamu yang kamu ceritakan. Ini Orang cuma ya- ini memang orang pendongeng dia. Yahudi. Yang nggak ada di Quran Orang pun bisa dia Yahudi. ceritakan, coba. Tuhanmu yang orang Yahudi ini dulu lu yang kau perhatikan. Kenapa kau lihat kemudian kuman di seberang lautan? Gajah di belum Berarti maksudmu nggak lihat. Oke, Tuhanmu itu ada di orang sebentar. Yahudi. Surat As-Saffat dari 123 Tuhanmu sampai orang 128. Yahudi. Nggak ada Ternyata di situ orang dikatakan. Yahudi, ternyata orang Yahudi tidak mengenal Tuhan lu, itu gimana itu? Di kitabnya orang Yahudi tidak ada yang bernama Yesus. Itu gimana itu, Bung? Masya Allah, Juma. Ini saya buka nih di surah Lari, As-Saffat ayat itu kan 123 sampai saya katakan di awal. 128. Nggak Dengar, ada dengar. dikatakan narasinya Saya seperti yang kamu katakan katakan tadi. kepadamu, saya katakan kepadamu sekali lagi, itu hanya tokoh, dia manusia bukan Tuhanku. Dia hanya nabi-nabi. Sekarang permasalahannya adalah Tuhan lo. Tuhan lo itu tidak dikenal di Yerusalem. Orang-orang Israel, Bani Israel tidak mengenal Tuhan lo yang bernama Yesus itu. Jadi Yesus ini siapa sebenarnya? Fiktif kah? Tunjukkannya, makanya Bill ini sebenarnya nggak Yahudi banget gitu loh. Jadi di dalam Talmud katanya begini, dalam Traktit Sanhedrin 107b, Yesus Bagus. digambarkan Ini sebagai buka aib orang ini, yang buka belajar. aib ini. Buka aib ini. Nggak apa-apa. Paling Buka aib tidak dia ini. ada narasi mengenai Yesus di situ, ya kan. Terus buka aib ini, buka aib. di Traktat Giktin 56b sampai Ya, apa 57a tulisannya di situ? Apa menyebutkan bahwa tulisannya? Yesus menerima hukuman Apa tulisannya? abadi di neraka. Ini menurut Yahudi ya. Coba. Oke. Apa Jadi katanya? dalam Toledot, Apa katanya? sebentar. Dalam Toledot Yesu merupakan kumpulan naskah parodi anti-Kristen abad pertengahan yang menceritakan kehidupan Yesus. Jadi begini, paling tidak ini pelajaran yang kita petik dari sini. Apa Ternyata itu? orang-orang Yahudi mengakui yang namanya Yesus itu atau Yesua itu Bohong ini, bohong pernah ini, bohong. ada gitu loh. Bohong. Pernah ada. Di situ tidak dikatakan Yesus. Bahasa Ibrani di situ. Aslinya Talmud itu bahasa Ibrani, tidak mengatakan Yesus di situ. Bohong kau. Bohong kau. Sebentar, sabar dong. Penipu. Cuma nggak usah kejang-kejang, kenapa sih? Akhi, kalau di Santai dalam aja. Talmud yang dia maksud Yesus itu disebut apa di sana? Yesus Hanosri. Mas. Yang dikenal bukan Yesus. Nggak bisa dipercaya Yang sih, diceritakan di Buligan. Talmud. Yang diceritakan Nggak di bisa Talmud siapa dipercaya. ini? Yang kalau sekarang bisa bilang nggak kenal, Yang diceritakan tiba-tiba di kenal. Talmud Ini itu kan siapa? aneh kan? Bukan Yesus. Aduh, Masya Allah. Yang diceritakan di Generasi Talmud itu pasolang siapa? ini. Bukan Yesus. Yang diceritakan Masya itu Allah. beda. Yos, apa tadi yang diceritakan di Talmud siapa namanya? Yesus Hanosri. Yesus Anosri. Ayo, kau kenal nggak itu?
Kau kenal enggak dia? Woi, Pastor Cili. Yang saya kenal itu Yesua Hamasya. Iya bukan itu, lain berarti tokohnya. Beda. Ayo, beda. Jadi Yesus Hanosri itu yang di dalam Talmud itu abad kedua sebelum Masehi. Kodo. Ya. Tapi anehnya Billy. Anehnya Kedong. Billy ini mengenal Ilyas. Ilyas dikenalnya coba. Terus Iya, lucu dia. lucu. Dia lucu. Lucu lari ke Ilyas lagi. Perbedaan nama itu kan tadi sudah dikonfirmasi. Perbedaan dasar nama kamu itu kan sudah menyamakan dikonfirmasi. Ilyas dengan Elia apa kira-kira Billy? Dari mana kamu mulai, mengatakan bahwa Ilyas adalah mulai Elia? dia Dasarnya menutupi dari mana? malunya. Menutupi Enggak. aib. Bukan menutupi malu. Gimana, Dasarnya dari gimana? mana? Tadi kau membahas Talmud. Billy, dasarnya dari mana Giliran bahwa Ilyas itu dibuktikan Elia? ternyata- Talmud gagal ya, Talmud gagal. Karena Gagal. kalau kau pakai di Talmud kasihan nanti ya, kasihan nanti. Ya Yesus itu anak haram. Anak Ya, haram. menurut Billy nggak ada di Talmud. Menurut Billy kan. Ya, makanya Tapi kata jangan Zuma bawa- tadi jangan Billy ini nggak bawa bisa jadi Talmud. patokan loh. Kalau di dalam kau bawa Yesus dalam Talmud, mulai dia mulai nangis. Kata Zuma tadi, Mulai nangis. Billy nggak bisa dijadikan patokan. Ya mulai nangis. Itu katanya. Mulai nangis. Ini masalahnya Tuhan lu bernama Yesus itu. Dan akhi Billy ini orang Yahudi. Tuhanmu kok akui orang Yahudi juga. Itu masalahnya. Bukan masalah Israel. Mana dengan ada orang Uzair. Yahudi mengatakan Muhammad adalah nabi? Kenapa larinya ke situ? Ini berbicara mengenai Tuhan lu yang Iya, kau karena akui Billy ini sebagai orang katanya orang Yahudi. Yahudi, kecuali dia Yahudi yang sudah menjadi Islam. Oke, saya bisa terima. Kok Yahudi Kalau menjadi itu. Islam? Mulai Iya. sakit. jadi Islam gimana tuh? Mulai sakit otaknya dia. Malu dia Jadi kalau malu. bawa nyari Yesus dalam Talmud, aku sarankan jangan. Pasti Jangan. kalian akan kejang-kejang ya. Ah, Jangan. malu, memalukan. Ya, Karena dia dibakar di disebut, injak. yang mendidih lagi, bahaya kali nih Tuhannya si Master ini. Makanya Jadi Yesus adalah tokoh fiktif. Dia adalah dewa orang Roma Yunani yang turun ke Athena bernama Kristus. Oke. Gini. Katanya begini. Dalam Talmud, nama Yesus disebutkan dengan sebutan Yesu. Atau dalam bahasa Ibrani atau Aram. Terkadang juga ditulis sebagai Yesu Hanosri. Yang berarti Yesus orang Nazaret. Gitu. Terus? Apakah di dalam Alkitab dikatakan Yesus itu dari Nazaret atau bukan? Ya dari Nazaret. Ya jelas. Berarti disebutkan Tuhan Yesus lu Nazaret. Berarti Tuhan lu akui bahwa Enggak, Tuhan lu yang sekarang ini diceritakan di terbukti Talmud. dari tadi Quran ini berbahasa kosong, nggak ada yang diterangkannya Berarti itu Tuhan ada lu- dalam kenyataan. Berarti Tuhan lu itu yang diceritakan di Talmud. Betul enggak itu Tuhanmu? Kau akui enggak? Ayo, kau akui enggak itu Tuhanmu yang di Talmud itu? Mampus. Kau akui tidak itu Tuhanmu? Ayo. Biar saya umumkan nih sekarang nih. Ayo. Kau akui tidak? Jadi Billy ini sebenarnya orang Yahudi yang nggak mengerti tentang Yahudi sendiri ya kan? Akhirnya lagi yang disalahin. Pertanyaan saya, kamu akui tidak bahwa yang ada di dalam Talmud itu adalah Tuhan lo? makanya jadi jangan nyari-nyari ngais-ngais Yesus dalam Talmud. Tuhannya dalam Talmud. Aduh, barangkali lah. Wih, dikatakan anak haram. Wih, Tuhannya anak haram. Wih, Tuhannya anak haram. Wih. Kan Kristen ini bukan salah saya ya, dia yang bawa Talmud tadi Yesus dalam Iya. Talmud. Jadi bukan salah saya. Saya juga bukan tidak ingin disalahkan, tapi saya cuma numpang tertawa aja karena dia ngakui paling tidak kata dia, paling tidak Tuhan saya disebutkan dalam Talmud.
Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Bangga dia disebut Tuhannya dalam Talmud. Ih, saya aja baca itu merinding. Merinding saya baca. Di Seferia itu saya baca. Ya Allah, ternyata hari ini si Master Cumi akui Tuhannya ada dalam Talmud. Wih, penyembah anak haram ternyata dia. Aduh, parah.